Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu peserta kajian taat dan juga beberapa salika di sini juga yang rajin dan terus berminat menggali kembali berbagai khazanah perjalanan pertobatan, suluk, tasawuf atau tarekohan di dalam kajian ini. Terima kasih sudah bergabung menyediakan waktunya di weekend hari Sabtu ini. Mudah-mudahan supaya kita mencari ilmu yang baik, yang benar bagi jiwa kita, bermanfaat ya. Bapak Ibu sekalian, kali ini yang akan berbagi adalah Mas Furqon gitu ya. Mas Furqon akan juga memberikan beberapa seri penguat lagi tentang kajian taat, tentang pertobatan. Dalam kajian-kajian berikutnya, mudah-mudahan kita terus bisa rutin mengikutinya gitu ya, untuk memperkuat konsepsi, memperkuat juga dasar keilmuan bagi kita semua untuk terus teguh memperbaiki diri kita, menyempurnakan apa-apa yang masih kurang begitu ya, dan juga mensucikan diri agar kita semakin bisa mendekat kepada Allah. Baik, Mas Furqon, saya kira sudah cukup siap Mas Furqon ya. Monggo Mas Furqon, waktu dan tempat kita sediakan semua untuk Mas Furqon. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abi Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam sebuah kajian, lanjutan kajian tentang titian taubat ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat ya untuk pagi ini karena saya harus melayat dulu. Ada kawan sekerja saya yang meninggal dunia tadi malam. Jadi kajian hari ini dan beberapa kajian ke depan tiap hari Sabtu insya Allah saya akan mencoba menjelaskan lebih detail lagi tentang makna dan tahapan pertobatan. Di hari ini kita mulai kajian tersebut merupakan bagian pengantar ya dari keseluruhan kajian pertobatan yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita melihat di sini setidak-tidaknya akan ada 5 topik. Mas Furqon, terputus Mas Furqon, suara dan slide-nya. Tes, Mas Furqon.
Oke, silakan Mas Furqon. Oke, baik. Terima kasih ya, suaranya cukup kelihatan. Ya, Mas Furqon mungkin suaranya kalau masih mungkin diperbesar lagi atau apa? Oh Mungkin iya, lebih dekat ke mic kalau kalau ini, karena mungkin ada komentar dari peserta, suaranya kecil begitu. oke. Oke, apa sekarang sudah lebih jelas? Sudah jelas Mas Furqon. Ya. Baik, terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan, mudah-mudahan lancar ini jaringannya. Jadi dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas setidak-tidaknya akan ada 5 topik pembahasan dalam beberapa minggu ke depan hingga menjelang Idul Adha untuk lebih mendalam lagi kajian tentang tobat dan tahapan-tahapan pertobatannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan perintah taubat yang akan lebih kita bahas. Dan juga saya akan berikan waktu juga lebih luas kepada Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ada beberapa pertanyaan yang butuh klarifikasi atau mungkin juga beberapa komentar tambahan dari sahabat semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian setelah mengetahui tentang pengertian dan perintah taubat, yang kedua kita akan bahas juga mengapa kita perlu itu bertobat. Apa sebenarnya hubungan pertobatan dengan jalan perkembangan jiwa? Apa hubungan makna pertobatan dengan membangun rumah, membangun Baitullah di dalam diri kita yang materinya telah disampaikan oleh Kang Daud ya pada minggu yang lalu. Apa hubungan pertobatan dengan sifat-sifat golongan atau kelompok muslim, mukmin, kafir, munafik, fasyik yang dibahas juga oleh Kang Daud pada minggu yang lalu. Semua itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini dan beberapa minggu ke depan pada intinya memasuki tahapan yang lebih detail tentang pertobatan dan sesuai dengan kajian ini, kajian taat ya, titian taubat, maka pada bagian akhir dari kajian ini akan lebih banyak membahas tentang istilah dan tahapan-tahapan pertobatan itu. Kemudian setelah mengetahui mengapa juga dilanjutkan dengan tahapan-tahapan tadi dari mana kita harus mulai pertobatan itu, dari sisi mana, aspek apa juga yang perlu ditobati dari diri kita sehingga secara bertahap jiwa kita mengalami tahapan perkembangan. Dan yang terakhir akan dibahas juga buah dari taubat. Jadi kalau seorang sudah bertaubat akan ada semacam hasil gitu atau buah yang dihasilkan dari proses pertobatan itu sebagai sebuah produk gitu dari kesungguhan kita dalam menjalankan proses pertobatan. Jadi itu ada 5 kajian utama yang akan kita bahas ke depan. Dari kelima itu yang nomor 4 itu apa saja yang perlu ditaubati itu akan mendapat tempat yang paling besar ya. Mungkin ada 3 atau 4 kali pertemuan di dalam pembahasan nomor 4 itu. Karena nantinya kita akan membahas bagian-bagian apa saja atau aspek-aspek apa saja yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita taubati sehingga secara spesifik kalau bagian itu kita perbaiki, maka perkembangan jiwa kita akan mengalami perkembangan yang baik. Itu kira-kira secara keseluruhan semacam topik yang akan kita bahas dalam beberapa minggu ke depan. Baik, kita mulai yang pertama ini tentang pengertian taubat. Ini kata taubat ini sebuah istilah yang sudah sering kita dengar, sudah sering berulang-ulang kita dapatkan informasinya. Saya sangat yakin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sudah sering mendapatkan pengertian ini lewat berbagai macam kajian di tempat-tempat yang lain, ceramah dan sebagainya. Bahkan kata yang sudah sering kita dengar ya di dalam Al-Quranul Karim. Juga dalam hadis banyak sekali diungkapkan hal seperti ini.
saya perlu menjelaskan dari awal ya pengertian ini, kan nanti pengertian awal ini akan berpengaruh terhadap pengertian selanjutnya. Jadi kata taubat ini dari akar katanya itu ada 3 kata yang membentuk, ya, huruf ta, waw, dan ba, atau dalam bentukan kata kerjanya fi'il madhi itu dari kata taba. Taba yatubu, taubat, ya. Jadi dari kata taba, ya, yang memiliki makna kembali. Jadi taba itu memiliki makna kembali. Taubat itu makna dasarnya yang dikandung oleh kata taubat itu artinya adalah kembali. Nah, kata taba ini beserta seluruh turunannya, taba, yatubu, taubat, dan berbagai macam turunan dalam Al-Quran itu disebutkan kurang lebih 87 kali di dalam Al-Quran. Jadi sebuah kata yang cukup sering disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kata taubat ini. Dan kalau kita melihatkan, saya sengaja pilih gambar di sini. Tentu gambar yang satu ini punya makna tersendiri, ya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini ada semacam jalan gitu yang harus dilintasi oleh seseorang agar bisa kembali kepada sebuah rembulan di depannya. Jadi ada orang berjalan, ada sebuah lintasan, di kiri kanannya gelap, tapi di tengahnya ada sebuah lintasan yang bisa membantu dia, memperjalankan dia sehingga bisa berakhir kepada titik akhir dari perjalanan yang dia lakukan. Jadi kalau kita kembali kepada makna tobat, maka sebenarnya kata tobat itu kembali kepada sebuah jalan yang mengantarkan kita sampai kepada tujuan perjalanannya. Jadi kembali kepada jalan yang memperjalankan sang jiwa sehingga sang jiwa itu bisa kembali kepada titik akhir dari perjalanannya. Tanpa kembali kepada jalan itu, maka sang jiwa tidak akan bisa sampai kepada tujuan akhir perjalanannya. Dia mungkin sampai kepada tujuan yang lain yang menyebabkan dia terhalang ya untuk sampai kepada tujuan dari perjalanan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat berikutnya ini tentang perintah taubat, ya. Kalau tadi ada pengertian taba, kembali, di sini kita akan membahas lebih detail begitu pengertian taubat ini dengan merujuk kepada ayat Al-Quran, surat At-Tahrim, surat 66, ayat yang ke-8, sebuah ayat yang juga sudah sering kita dengar bersama-sama. Di sini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Atau di sini taubat yang semurni-murninya, sejernih-jernihnya. Ini terjemahan dari yang biasa kita baca ya di berbagai macam terjemah Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Saya membuat di situ tanda kurung ya, yang saya kembalikan makna taubat itu ke dalam makna dasarnya, yaitu artinya kembali. Yang kurung pakai font merah itu dari saya ya. Jadi kalau ayat itu kita terjemahkan ulang, maka akan berbunyi, hai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah. Jadi tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Kita lihat di sini tubu itu adalah
kata kerja perintah, ya, fi'il amr, jamak untuk orang kedua ya, orang yang kita ajak bicara, engkau, gitu, kamu. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kamu semua, kalau kita terjemahkan seperti itu, kembalilah kamu semua keseluruhan dirimu tanpa sebuah kecuali kepada Allah. Jadi dengan jelas di sini kata kembali itu atau tobat itu adalah kembali kepada Allah. Jadi kalau kita jelaskan makna tobat secara pengertian gitu, secara apa istilahnya, ada istilah pengertian secara lugah artinya kembali, sedangkan secara istilah gitu, maka yang disebut dengan tobat itu secara singkat bisa kita berikan pengertian sebagai sebuah proses kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kunci yang paling penting, ya. Tentu ada makna tobat yang lain, ya, seperti misalnya proses penghapusan dosa dan sebagainya. Itu adalah turunan, ya, dari pengertian ini, atau penyesalan dan sebagainya adalah sebuah pengertian-pengertian berikutnya. Nah, pengertian dasarnya dari tobat itu, kalau kita kembalikan kepada mana asalnya adalah, dan merujuk kepada ayat ini, ada sebuah proses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembali kepada gambar ini, ya, maka ini adalah sebuah lintasan kembali orang, ya, untuk sampai kepada rembulan di mukanya. Ya, dimodelkan saja gitu, dibuat perumpamaan saja, rembulan anggap saja sebagai sebuah perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara sederhana, tobat berarti orang diminta berjalan melintasi sebuah jalan tertentu sehingga orang tersebut bisa sampai kepada tujuan perjalanannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin tekankan pengertian ini karena dengan pengertian ini nanti akan berkembang pengertian-pengertian yang lain, dan juga akan kita kembalikan pengertian ini kepada beberapa pembahasan yang pernah saya dan Kang Daud sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Oke, kita lanjutkan di sini, kembalilah kepada Allah. Jadi sebuah proses di mana pada kondisi orang tertentu melenceng perjalanannya karena tarikan-tarikan tertentu, misalnya hawa nafsu dan sebagainya, maka proses pertobatan adalah meminta kembali orang kembali kepada jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan di sini kita diminta oleh Allah sebuah perintah ini, fi'il amr adalah sebuah kewajiban, ya, yang hukumnya wajib berarti bertobat itu karena dinyatakan dalam perintah di dalam Al-Qur'an. Tidak sembarang taubat saja, tetapi yang diperintahkan oleh Allah dalam surat ini adalah kembali kepada Allah dengan tingkat penggembalian yang semurni-murninya. Jadi kita diminta kepada Allah untuk kembali kepada Allah dengan, saya terjemahkan taubatan itu sebagai pengembalian. Jadi kembali kepada Allah dengan pengembalian, dengan proses kembali begitu yang semurni-murninya. Nasuha itu murni, bersih, seperti itu pengertiannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, apakah yang disebut dengan taubatan nasuha itu? Maka dijawab bahwa taubat nasuha itu adalah sebuah taubat di mana si pelaku itu tidak mengulangi lagi perbuatan salahnya, tidak mengulangi lagi perbuatan maksiatnya. Itu yang disebut dengan
taubatan nasuha. Jadi dengan riwayat itu kita bisa menjelaskan lebih lanjut bahwa kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat pengembalian yang sejernih-jernihnya itu hanya bisa terjadi bila orang tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan kesalahannya, tidak mengulangi maksiatnya. Baru dia itu dinyatakan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu adalah tobat yang otentik ya, tobat yang betul gitu. Nah, selama masih ada atau orang tersebut masih mengulangi lagi perbuatan buruknya, perbuatan salahnya, walaupun yang bersangkutan sudah membacakan istighfar, sudah mohon ampun, ya, mungkin puluhan kali, ribuan kali, telah disampaikan mungkin tiap sholat malam dengan baca istighfar ratusan bahkan mungkin ribuan kali. Tapi kalau yang bersangkutan masih mengulangi perbuatan buruknya tersebut, perbuatan salahnya itu, maka belum bisa digolongkan sebagai tobat yang sebetul-betulnya tobat. Sehingga di sini perlu dibedakan antara memohon ampun, ya, membaca istighfar dengan taubat. Membaca istighfar itu belum disebut sebagai taubat, tapi bisa kita sebut sebagai pendahuluan bagi taubat, pengantar bagi taubatnya, tapi belum menyentuh hakikat taubat yang sebenarnya. Hakikat taubat yang sebenarnya hanya bisa dicapai tadi kalau orang tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah dia lakukan. Dan itu berarti dia sudah pada lintasan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan di sini pada ayat berikutnya, asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayyi'atikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhan kamu, Rabbmu, akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga, ya, ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini bisa kita sebut sebagai satu buah dari pertobatan. Bahwa orang yang bertobat, kalau dia tobatan nasuha, ini Allah akan menghapuskan, ya, kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi surga di sini menjadi buah dari sebuah proses pertobatan yang sesungguhnya. Kemudian dilanjutkan di sini, yauma la yukhzillahu al-nabi walladzina amanu ma'ah nuruhum. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dengan dia, bersama dengan para nabi itu. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Di sini disebutkan yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Jadi cahaya di depan mereka dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi buah yang lain dari taubat adalah kita akan Allah anugerahkan cahaya. Sebenarnya cahaya itu sudah tampak ketika orang hidup di alam dunia ini. Tapi mungkin keterbatasan manusia pada umumnya tidak mampu melihat cahaya pertobatan. Tapi bagi orang-orang tertentu yang Allah anugerahkan penglihatan batin, maka akan kelihatan cahaya taubat itu yang disebut di hadapan dan di sebelah kanan mereka ini. Nah, yang pasti semua orang akan menyaksikan nanti di hari akhir akan cahaya dari orang-orang yang sungguh melaksanakan taubat itu. Akan berbentuk cahaya itu.
Dan di sini disebutkan di sini, ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Jadi juga orang yang bertobat itu Allah akan anugerahkan kepada mereka penyempurnaan cahayanya. Jadi ada rahmat dari yang akan Allah berikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh bertobat. Sudah ada cahaya, tetapi cahaya itu masih belum sempurna. Dan kesempurnaan cahaya itu nanti akan Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi kita lihat di sini akan ada buah yang berlipat-lipat ya dari orang yang sungguh-sungguh menjalankan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, orang yang bersungguh-sungguh dalam hatinya ingin kembali kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan tobat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, dengan pengertian tadi bahwa tobat itu proses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita bisa menjawab kekuatan apa yang paling besar yang bisa seorang itu bertobat dari kesalahan masa lalunya. Entah melakukan zina misalnya, menipu, ya, membunuh, naudzubillah, ghibah, ya, mengambil hak orang lain, amarah yang tidak terkontrol gitu. Nah, kalau kita bertanya lebih jelas, kekuatan apa sebenarnya yang bisa menggerakkan orang untuk meninggalkan semua sifat-sifat buruk? Maka sebenarnya jawabannya hanya satu, yaitu kekuatan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya ada di situ ya. Kalau kita terbangun kekuatan dalam diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat, maka sebenarnya secara otomatis akan ada kekuatan dalam diri kita untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Jadi selama tidak ada kekuatan itu, selama tidak ada kekuatan yang kuat dalam diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecenderungan untuk mengulangi perbuatan buruk itu masih terbuka sangat lebar. Jadi semakin kuat kekuatan ingin kembali itu, maka semakin besar kita tercegah untuk mengulangi perbuatan-perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan. Ini satu pengertian penting ya dari tobat dikaitkan dengan tekad kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekad untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali itu berhubungan secara langsung, bahkan itulah makna dasar dari tobat itu sendiri. Oleh karena itu, mengapa kajian ini disebut sebagai titian at-taubat, memfokuskan kepada kata taubat ya sebagai nama dari kajian ini. Karena itu sebenarnya sebuah cara, sebuah mekanisme agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lewat proses pertobatan yang terus-menerus ya, yang tidak henti. Kenapa tidak henti? Karena tujuan kembali kita adalah Allah Subhanahu wa taala, wujud yang tak terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat skema yang pernah saya sampaikan dulu, nanti mungkin di minggu pertemuan berikutnya akan saya tayangkan lagi tentang jalan pulang kita ini dari alam jasad ini. Ya, si jiwa kita ini kalau terus berkembang akan masuk ke alam malakut, ya, masuk ke alam jabarut, kemudian masuk ke dalam asma Allah, kemudian masuk ke dalam asma yang paling universal, yang paling mencakup,
seluruh asmanya, yaitu asma Allah. Dan kemudian kembali kepada Dia. Jadi itulah sebenarnya proses pentobatan. Karena kita akan kembali kepada Allah, wujud yang tak terbatas, maka sebenarnya perjalanan kita pun akan terus-menerus melewati sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan pengertian seperti ini, tobat itu dilakukan oleh semua orang. Apakah kita yang para solihin, para suhada, para sidikin, para nabi, para rasul, semua pun pada kedudukannya, bahkan juga nabi kita, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW juga terus-menerus melaksanakan taubat hingga beliau di akhir hayatnya. Beliau selalu membacakan istighfar terus-menerus. Tentu taubatnya Kanjeng Rasul tidak sama dengan taubatnya kita yang ada di sini. Tingkatan taubatnya. Taubatnya para nabi, para sidikin berbeda dengan solihin misalnya. Para solihin juga berbeda taubatnya dengan orang-orang yang belum masuk ke dalam kategori solihin. Taubatnya para nabi tentu bukan taubat dari dosa-dosa besar, ya. Bukan dari zina, bukan dari mencuri, mengambil hak orang lain, dan sebagainya. Tentu bukan karena dosa-dosa seperti itu. Bukan karena dosa besar, bukan dosa-dosa kecil, tapi bagi mereka sedikit saja perhatian mereka teralih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai sebuah kesalahan besar untuk para nabi itu. Buat para nabi, walaupun ada berbagai macam kebaikan, tetapi tidak memilih kebaikan yang paling utama, itu sebuah kesalahan. Padahal yang diambil pun sebuah kebaikan. Tapi tidak memilih kebaikan yang lebih utama, karena kebaikan itu kan bertingkat-tingkat, yang berjenjang-jenjang. Ada nilai, ada kualitas kebaikan. Nah, sama-sama baik, tetapi tidak memilih yang terbaik, itu adalah sebuah kesalahan bagi para nabi. Jadi hal yang dianggap biasa oleh orang umum bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan secara syariat. Nah, untuk para nabi, para sidikin adalah sebuah kesalahan. Nah, dengan pengertian itu, tobat itu sekali lagi bukan sesuatu yang khusus bagi para pendosa secara syariat. Kita lihat ayatnya pun, tubu, tobatlah kamu semua. Semua ini. Bahkan perintahnya pun, wahai orang-orang yang beriman. Sudah beriman, tapi masih tetap disuruh bertobat. Orang beriman saja, semuanya masih disuruh untuk bertobat. Para nabi jelas orang-orang yang beriman masih diminta untuk bertobat. Dan nasuhanya para nabi, tobat yang semurni-murninya para nabi, jelas berbeda juga dengan tobat nasuhanya orang-orang yang bukan dari golongan para nabi. Yang berbeda dengan orang-orang yang tidak termasuk ke dalam kelompok sidikin, suhada, solihin, dan seterusnya tadi. Jadi sekali lagi, ini ada dua pengertian penting ya dari ayat ini. Pertama tadi, bahwa tobat itu proses kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses kembalinya itu adalah terus-menerus berlaku untuk semua makom, berlaku untuk semua kedudukan orang. Ya. Semua orang akan terus dalam proses kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian yang paling utama untuk sama-sama kita pegang ya sebagai sebuah pengertian yang dasar ya. Nanti pada penjelasan saya berikutnya tentu akan ada pengertian turunan-turunannya. Mungkin sampai sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Kalau ada yang belum jelas dari pengertian yang paling dasar ini.
Cukup jelas ya? Silahkan juga bisa lewat chat jika ingin disampaikan. Baik ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Jadi katakan sebagai proses kembali. Nah, berikutnya di sini kata taubat tadi karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya akan menyebutkan sebuah ayat yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu dan sudah sering kita ucapkan ya kalau kita mendengar berita dari kawan kita yang meninggal dunia. Ini adalah ayat yang paling sentral sesungguhnya tentang tobat itu. Ya mungkin beberapa orang seakan-akan tidak berkait ya kata taubat dengan ayat ini. Padahal inilah sebenarnya sejatinya kata taubat itu ya keterhubungannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 di sini Allah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, diberikan ujian, mereka mengucapkan sesungguhnya lillahi. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Kami akan kembali. Mereka itulah kata Allah yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan sholawat yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tentu di sini pernah juga saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, beberapa minggu yang lalu ketika mengkaji ayat ini. Maksud ayat ini tentu aja tidak sembarang orang mengatakan kalimat ini dengan lisannya. Kalau dengan lisan tentu semua orang bisa mengatakan ini dengan mudah ya. Kita mengatakan kalau ada kita kena musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini sebuah ucapan yang sangat dalam yang menunjukkan sebenarnya kesadaran akan orang tersebut bahwa kehidupan ini adalah sebuah proses untuk kembali kepada Allah. Sebuah kesadaran yang tertanam dalam jiwanya bahwa kehidupan ini adalah berasal dan milik dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ucapan ini atau kesadaran ini berbicara tentang konsep asal dan tujuan, konsep awal dan akhir dari kehidupan ini. Sebuah konsep yang menjelaskan pertanyaan dari mana kita ini berasal, milik siapa sebenarnya kehidupan ini, termasuk milik siapa diri kita ini, dan kemana seluruh perjalanan kehidupan ini akan berpulang. Nah, kalau kita kembalikan tadi ke mana tobat sebagai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tobat yang sejati, tobatan nasuha itu sebenarnya berlandaskan atau terlahir dari kesadaran ini. Kesadaran tentang awal dan akhir kehidupan. Selama kesadaran tertanam kuat, orang berproses semakin menguat kesadaran akan asal dan tujuan, milik kehidupan, dan juga kesadaran akan pulang kembali kepada Dia, maka sesungguhnya orang tersebut telah mencapai derajat taubatan nasuha. Kalau orang sudah berpegang kuat dalam hatinya kepada prinsip ini, maka akan ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang buruk yang pernah dia lakukan. Jadi secara ringkas saya sebutkan bahwa taubatan nasuha itu akan terjadi bagi mereka yang memiliki kesadaran innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu dasarnya, itu adalah disebut di sini proses pemurnian tauhid. Ini karena ini adalah ayat yang berbicara tauhid sesungguhnya. Bicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan dalam asal kehidupan dan keesaan dalam pulang kembali seluruh makhluk. Jadi taubatan nasuha itu adalah hanya bisa dilakukan kalau orang memiliki sikap tauhid yang murni, yaitu tauhid tentang asal dan akhir dari kehidupan. Nah, orang seperti ini buahnya berarti juga buah dari tobat itu, buah dari taubatan nasuha adalah ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Maka orang itu akan mendapatkan sholawat, mendapatkan keberkatan. Adanya perlipatan ya, multiplikasi kebaikan dan kesempurnaan kebaikan dari Tuhan mereka dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah yang Allah akan anugerahkan petunjuk, anugerahkan pengetahuan, anugerahkan hikmah ke dalam hatinya. Jadi sebenarnya dua ayat ini bicara tentang hakikat taubat, yaitu proses pemurnian tauhid, menghilangkan seluruh selain Dia di dalam hati kita, dalam bentuk hawa nafsu, kesombongan, kedengkian, dan sebagainya, yang merupakan menjadi penghalang ya seseorang mencapai tauhid yang murni. Dan yang kedua, ayat ini ingin menjelaskan buah dari taubat itu sendiri, yaitu orang tersebut akan diberikan keberkatan, diberikan kasih sayang, dan diberikan hikmah, pengetahuan, petunjuk ke dalam hatinya. Jadi ayat ini tentu akan terkait juga dengan ayat misalnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yahdi bihi qalbah wa may yu'min billah yahdi bihi qalbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan diberikan petunjuk ke dalam hatinya. Atau juga ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Atau ayat wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa Allah anugerahkan hikmah, maka Allah akan berikan kebaikan yang banyak. Itu semua adalah buah dari taubat. Dan saya tekankan di sini ada kalimat takwa yang nanti akan dijelaskan di kebelakang ya, sangat terkait dengan proses pentobatan itu. Jadi ayat ini saya ingin simpulkan apa itu tobat? Adalah proses memurnikan tauhid kita. Itu secara singkatnya bisa turunannya ya, makna turunan dari kembali kepada Allah itu, maka makna turunan dari tobat itu adalah proses untuk memurnikan tauhid ini semurni-murninya, menghilangkan segala hal yang bisa menghalangi hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah proses untuk menghilangkan ya semua selain Allah Subhanahu wa taala menguasai hati kita. Kita berupaya untuk sekuat mungkin agar Allah hadir di dalam hati kita. Itu adalah proses yang disebut dengan pemurnian tauhid. Nah, kemudian berikutnya pengertian lain atau pengertian turunan yang kedua begitu. Karena tobat itu adalah proses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya yang disebut dengan tobat itu adalah sebuah proses menuju dan tetap berada pada sirotol mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini sudah kita bahas
dalam 3 atau 4 kali pertemuan yang pernah saya sampaikan ya, baik di Jakarta maupun di Cilegon maupun lewat Zoom tentang pengertian Shiratal Mustaqim ini. Kita tahu bahwa Shiratal Mustaqim adalah jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan juga pada pertemuan yang lalu bahwa sirat itu selalu dalam bentuk tunggal. Artinya bahwa jalan kembali kepada Allah itu hanya ada satu. Dan tidak ada jalan yang lain. Sehingga proses pertobatan itu kalau dikatakan kembali kepada Allah, maka tidak ada jalan lain bahwa kita harus kembali kepada Shiratal Mustaqim. Karena kalau kita sudah berada di Shiratal Mustaqim, maka secara otomatis si jiwa kita itu akan diperjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum pada Shiratal Mustaqim, di Quran disebutkan ada jalan syaitan ya, sebagai jalannya lawan dari Shiratal Mustaqim itu. Ada sirat al-mustaqim, ada sirat yang syayatin, jalan setan. Nah, selama kita berada di jalan setan, maka tidak pernah kan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Fatihah yang kita baca ya, ayat ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami kepada proses pertobatan yang semurni-murninya. Tunjukkanlah kami kepada taubatan nasuha. Itu sebenarnya yang disebut atau mana tersirat ya di dalam Sirat al-Mustaqim. Karena dengan di Sirat al-Mustaqim itu maka kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di berikutnya di sini Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan tobat itu jalan tobat nasuha itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Jadi yang masih ingat mungkin ada 4 kelompok yang berada pada kelompok yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. 4 kelompok itu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai 4 kelompok orang-orang yang diberikan nikmat. 4 kelompok orang-orang yang telah berada pada Shiratal Mustaqim. Berarti 4 kelompok orang-orang yang telah melakukan tobat dengan tobatan nasuha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang maghdub, yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang dolin, ya, orang-orang yang sesat. Jadi kita bisa juga simpulkan dari ayat ini bahwa mereka yang maghdub, nanti kita bahas ya apa itu maghdub, saya ulangi lagi mungkin di minggu depan gitu. Dan apa itu dolin, apa itu sesat, itu penting kita pahami karena berarti mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat itu adalah mereka yang belum bertobat. Karena dia lawan dari an'amta, lawan dari orang yang telah berada di Shiratal Mustaqim, lawan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, sudah taubat berarti. Nah, mereka yang maghdub berarti yang Allah murkai, dan mereka yang sesat berarti mereka yang belum bertobat, mereka yang belum kembali kepada Shiratal Mustaqim, berarti mereka belum bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian penting ya dari taubat ya, dikaitkan dengan Shiratal Mustaqim.
Nah, berikutnya karena kita ini ingin menjelaskan ya makna sentral dari tobat sebagai siratal mustaqim tadi, maka ayat ini, ayat yang pernah saya bacakan, saya mengingatkan kembali di sini untuk menjelaskan apa itu siratal mustaqim. Selain pengertiannya tadi jalan orang-orang yang diberi nikmat, yang 4 kelompok tadi, ya. Pengertian yang lain tentang siratal mustaqim adalah tauhid atau ikhlas dalam beragama. Disebutkan di surat 36 Yasin ayat 60 dan 61. Di sini Allah berfirman, alam had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hada siratum mustaqim. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu wahai bani Adam, berarti semua ini perintahnya ini ya, telah aku perintahkan kepadamu wahai bani Adam alla ta'budu syaitan, supaya kamu tidak menyembah, supaya kamu tidak menghambakan diri, tidak mengikuti jalan, begitu ya, tidak terkuasai hatinya, tunduk patuh sepenuhnya kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syaitan itu adalah innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hada siratum mustaqim. Maka hendaklah kamu menyembahku, hendaklah engkau menghambakan diri kepadaku, hendaklah engkau memenuhi hatimu denganku, hendaklah engkau patuh sepenuhnya kepadaku, begitu. Kata an-ya'budun itu bisa diartikan seperti itu. Dan hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi kalau kita lihat di sini, menghambakan diri kepada Allah itu sebagai siratal mustaqim. Menghambakan diri sepenuhnya, hati yang telah terpenuhi sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai siratal mustaqim. Dan berarti ini adalah menghambakan diri kepada Allah. Itu adalah disebut dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Itulah saya sebutkan tadi di awal bahwa kesadaran kembali kepada Allah itu adalah intinya dari taubat. Maka sebagai satu konsekuensi dari kesadaran kembali kepada Allah itu, maka orang itu di dalam hatinya memiliki sebuah kekuatan kepatuhan sepenuhnya, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kalau kita melihat di ayat yang ke-60-nya ini, alla ta'budu syaitan, supaya kita ini Bani Adam manusia tidak menyembah syaitan, berarti ini lawan dari penghambaan kepada Allah. Ada ta'budu kepada Allah, atau wa ni'buduni, menghambakan diri kepadaku, yaitu ini disebut dengan siratal mustaqim, inilah tobat yang sebenar-benarnya. Sedangkan lawannya adalah ta'budus syaitan di sini ya, menghambakan diri kepada syaitan. Dan ini berarti jalan lawannya pentobatan. Ini adalah jalan orang-orang yang maghdub dan orang-orang yang dolim. Jadi kalau siratal mustaqim itu adalah wa ni'buduni, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok yang maghdub, kelompok yang dimurkai, dan kelompok yang dolim itu berarti lawannya apa itu? Ta'budus syaitan, yaitu menghambakan diri kepada syaitan, pada kekuatan-kekuatan yang membelokkan perjalanan kembali kepada Allah, yang menyimpangkan ya. Tentu menyimpangkannya ini dengan berbagai macam cara. Tetapi caranya yang paling utama dari syaitan itu adalah dengan memanfaatkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nanti ayatnya akan dibahas ya bagaimana syaitan itu
membelokkan orang itu dengan mencoba mengontrol sepenuhnya hawa nafsu ada dalam diri kita. Apakah hawa nafsu makanan, ya minuman, hawa nafsu terhadap harta, terhadap kedudukan, terhadap wanita, laki-laki, amarah dalam diri kita. Semua itu sebenarnya bukan berarti buruk ya. Makan, minum itu suatu hal yang sangat baik. Juga berhubungan gitu dengan suami istri gitu. Marah pun pada tahap tertentu dibutuhkan oleh manusia. Tapi oleh syaitan potensi-potensi yang sebenarnya positif buat manusia itu untuk keberlangsungan kita kemudian dibelokkan kepada perbuatan-perbuatan yang keluar dari batasan, keluar dari yang seharusnya yang kita butuhkan. Jadi akhirnya marahnya digunakan untuk hal-hal yang tidak tepat. Hawa nafsunya kemudian melampaui batas yang diperkenankan. Sehingga akhirnya yang bersangkutan dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi kekuatan setan itu yang kemudian membuat orang itu menjadi tergelincir. Sehingga tidak sampai kepada Shirathul Mustaqim. Nah, di sini saya sebut tauhid sebagai ikhlas beragama karena penghambaan yang sebenarnya itu adalah penghambaan yang betul-betul murni gitu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi karena ada berbagai macam kepentingan-kepentingan pribadi kita gitu ya. Apakah apresiasi dari orang dan sebagainya, seperti itu yang mungkin sudah dibahas ya beberapa kali. Juga di sini menegaskan kembali ayat yang tadi ya. Musaddiqal lima baina yaday minat Taurat wa yahlakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum dan seterusnya, dan akan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi Al-Quran datang dengan sebuah ketentuan baru itu untuk merevisi begitu ya ketentuan-ketentuan yang lebih cocok gitu dengan kehidupan pada zaman Nabi hingga hari kiamat gitu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat kepadamu. Karena itu kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, dan ini adalah jalan yang lurus. Jadi sama ya, jadi penghambaan kepada Allah di sini, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Maka menghambakanlah kalian kepada Allah, maka inilah ada Shirathul Mustaqim. Jadi kalau kita kaitkan karena menghamba kepada Allah itu adalah suatu proses pertobatan, maka ayat ini menegaskan kembali bagaimana pentingnya seorang itu menghambakan diri kepada Allah, mengkaitkan sepenuhnya kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum lanjut silakan, mungkin takut ada yang terlewat begitu. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya berarti? Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Berikutnya ini masih dalam pengertian tobat lebih lanjut. Dalam tobat itu sesungguhnya ada proses pertempuran, proses peperangan. Tobat itu sebuah jihad, pertempuran yang berat dalam diri kita sebagai jihad terbesar, karena dalam tobat itu pasti ada berbagai macam tarik menarik ya, antara yang disebut dengan tentara akal, tentara pengetahuan, tentara ilmu, tentara hikmah begitu. Yaitu sebuah akal kita kenal adalah sebuah
potensi dalam diri manusia yang dengan akal itu manusia bisa mendapatkan pengetahuan, bisa mendapatkan hikmah, bisa menggali makna-makna yang dalam dari Al-Quran dan dari kehidupan. Itu karena kita memiliki akal. Dan dalam akal itu ada tentara-tentaranya yang memungkinkan tentara itu kalau memang menguasai hati kita, karena akal ini ada dalam hati. Kalau dulu ingat penjelasan tentang perangkat-perangkat insan oleh Kang Daud, akal ini adalah sebuah kekuatan dalam kolbu manusia yang memungkinkan manusia itu bisa mendapatkan pengetahuan. Nah, kalau akal ini menguasai hati kita, maka hati itu akan bisa menjadi tempat turunnya pengetahuan, turunnya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya di dalam hati juga ada tentara jahal, tentara kebodohan, ya. Yang menarik juga hati ini sehingga bisa dikuasai oleh hawa nafsu, gitu. Tentara-tentara itu. Nah, tobat ini proses penguasaan kekuatan akal untuk menguasai kerajaan hati, kolbu dari penguasaan tentara-tentara hawa nafsu ini. Disebut tentara jahal, ya. Nah, tentara jahal ini bukan berarti dia punya mana yang buruk, ya. Tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah ketika tentara jahal, tentara hawa nafsu ini berkembang sedemikian rupa sehingga melebihi takarannya, takaran yang dibutuhkan. Orang pasti membutuhkan makanan, minuman, membutuhkan harta, membutuhkan hubungan gitu dengan suami istri, dan itu sesuatu yang sangat positif dalam pandangan Islam, ya, bukan sesuatu yang harus dihilangkan. Satu anugerah yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan manusia ini bisa berkesinambungan, bisa berkelanjutan. Tetapi kekuatan-kekuatan itu bisa melampaui batas dari yang kita butuhkan. Menguatnya itu sehingga kemudian akhirnya orang menabrak berbagai macam ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan. Misalnya dengan mencuri, gitu ya, korupsi, gitu, atau zina dan sebagainya. Itu satu bentuk bagaimana kekuatan-kekuatan hawa nafsu sudah melewati dari batas, dari pagar yang ditetapkan oleh syariat. Dulu Kang Daud telah sebutkan juga syariat itu seperti pagar, kan, dalam kalau diartikan sebuah rumah, syariat itu sebagai sebuah pagar gitu, sehingga ketika pagar itu tertabrak gitu oleh kekuatan-kekuatan hawa nafsu, itu menunjukkan bagaimana kalbu kita dikuasai oleh tentara-tentara jahal, tentara hawa nafsu itu. Nah, proses pentobatan ini proses pertempuran yang terus-menerus gitu, jihad akbar gitu, antara dua kekuatan ini, sehingga kalau tobatan nasuha itu berarti si tentara-tentara akal itu telah menguasai sepenuhnya tentara-tentara jahal. Nah, kalau sudah terkuasai kekuatan-kekuatan itu dalam kontrol akal kita, maka tidak akan ada lagi sebuah potensi untuk melakukan kejahatan lagi. Tadinya pernah, tapi sekarang orang itu bertobat. Dengan tobatan nasuha berarti sepenuhnya dikontrol. Maka dorongan dari dalam untuk melaksanakan keburukan lagi itu menjadi hilang. Karena terkontrol sepenuhnya. Tapi kalau belum bisa terkontrol, maka masih ada potensi-potensi dalam dirinya, kekuatan dari dirinya untuk bisa melakukan keburukan kembali. Itu mana tobat, ya, yang dilihat dari sisi proses-proses pertempuran. Jadi bisa kita katakan juga pertempuran antara kekuatan-kekuatan dalam hati kita ini adalah sebuah kekuatan yang tarik-menarik, yang satu menarik kepada Shirathul Mustaqim, sedangkan kekuatan lawannya akan menggelincirkan, ya, menyimpangkan, ya, si jiwa kita itu dari jalan Shirathul Mustaqim itu.
Kira-kira bisa kita kembalikan ya dalam pengertian tobat yang seperti itu. Nah, kemudian makna yang lain dari tobat, ini makna yang keempat atau kelima begitu. Makna yang mungkin lebih umum ya. Kalau yang tadi mungkin makna ya tobat ketika dikaitkan dengan kesuluk, dengan perjalanan jiwa. Itu semua penjelasan saya sampai tadi adalah pengertian tobat dikaitkan dengan perjalanan jiwa, perkembangan jiwa. Perjalanan jiwa hingga sampai kepada tujuan perjalanannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin agak jarang ya pembahasan tobat seperti itu, mungkin ya. Nah, yang berikutnya ini sebenarnya pengertian tobat yang lebih umum, yang lebih sering ya kita dengar ya. Tentu sangat berkait gitu ya dengan penjelasan yang tadi yang telah saya paparkan. Yaitu tobat itu sejatinya adalah penyesalan. Ini kata kuncinya ya. Tobat itu adalah penyesalan. Nabi bersabda, tobat itu adalah penyesalan. Sedangkan sebenarnya terhindarnya seseorang dari perbuatan yang buruk itu sebenarnya sebagai akibat dari penyesalan yang ada di dalam hatinya. Semakin kuat tingkat penyesalan seseorang terhadap perbuatan buruk sebelumnya, maka akan melahirkan sebuah kekuatan untuk menghindari dari perbuatan buruk itu terulang. Semakin lemah penyesalannya, maka akan semakin mudah perbuatan buruk itu terulang kembali. Gitu. Jadi sebenarnya intinya dari sesuai dengan yang dikatakan Kanjeng Nabi ini, tobat itu sebenarnya sebuah penyesalan. Sehingga yang menjadi hal yang paling utama yang perlu kita perhatikan dalam kaitan ini adalah apa yang kemudian faktor-faktor apa yang membuat kekuatan penyesalan itu bisa terus kuat dalam diri kita. Ini yang harus kita perhatikan, apa yang bisa memperkuat dan apa yang bisa memperlemah kekuatan penyesalan itu. Tentu ada beberapa faktor ya, penyesalan itu bisa menguat dan melemah. Di sini saya sebutkan ya, kekuatan rasa penyesalan bergantung pada pengetahuan. Pada pengetahuan. Pengetahuan apa? Misalnya tentang makna dosa ya, dan pengaruhnya, akibatnya dari dosa itu bagi perkembangan jiwa. Jadi orang belajar tentang dosa. Apa itu dosa-dosa itu? Tentang dosa besar, dosa kecil, ya, akibat-akibatnya buat perkembangan jiwa kita, akibatnya terhadap kehidupan kita nanti di dunia maupun di hari akhir. Kalau orang itu misalnya memfitnah, ya, kemudian ghibah, atau misalnya zina dan sebagainya. Nah, dengan orang mempelajari makna dari perbuatan-perbuatan buruk itu, maka akan ada kesadaran setidaknya dalam pikirannya akan pengaruh dari kekuatan-kekuatan dosa itu. Pengaruh pada jiwa. Kekuatan misalnya pengaruh dari meninggalkan kewajiban juga sama ya. Meninggalkan kewajiban sholat misalnya, meninggalkan kewajiban puasa di bulan Ramadan misalnya, meninggalkan kewajiban zakat misalnya, itu juga sama. Jadi apakah karena meninggalkan kewajiban atau karena mengerjakan yang Allah haramkan, itu orang penting memiliki pengetahuan itu. Oleh karena itu sebenarnya pembahasan kajian taat ini dari awal dan khususnya ke depan nanti kita perlu tahu apa dong dosa-dosa apa yang mempengaruhi perkembangan jiwa itu. Dosa apa saja, itu yang perlu kita ketahui dan bagaimana pengaruh dari dosa itu terhadap perkembangan jiwa. Nah, mudah-mudahan dengan pengetahuan itu, walaupun mungkin baru pengetahuan teoritis, akan membantu kita memperkuat penyesalan ya di dalam hati kita masing-masing. Gitu. Kemudian pengetahuan yang lain, misalnya pengetahuan tentang hari kiamat. Ya. Ini pentingnya orang mengetahui hari kiamat. Bahkan di dalam Islam, yang hari kiamat itu percaya kepada hari akhir termasuk salah satu dari
rukun iman, ya, salah satu usuluddin, salah satu pokok dari agama. Beriman kepada hari akhir, bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara, masih kehidupan yang sesungguhnya adalah hari akhir, dan berbagai macam masalah-masalah, peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi ketika orang telah wafat. Masuk alam barzah, di alam barzah juga ada ujian, ada cobaan. Kemudian masuk hari akhir nanti, ya, masuk ke padang mahsyar, ya, ada mizan, ada timbangan, ada pemberian buku, ada neraka, ada surga, apa itu neraka, apa itu surga, berbagai macam kesulitan yang kita hadapi kalau kita membawa dosa ketika kita masuk ke dalam hari akhir. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang bisa membantu tingkat penyesalan kita. Makanya penting kita semua baca gitu, berbagai apa itu hari kiamat, ya, apa di dalamnya. Banyak buku-buku penjelasan-penjelasan tersebut, sehingga memperkuat penyesalan tadi. Ya, termasuk banyak hal, ya, mengunjungi orang sakit, ya, melayat orang yang meninggal dunia, mengantarkan sampai ke kuburannya misalnya, mengikuti kajian-kajian dan mengingatkan akan kematian, itu semua sebenarnya bisa memperkuat tingkat penyesalan itu. Yang mudah-mudahan dengan penyesalan yang semakin menguat itu, maka kita akan terhindar untuk mengurang dari perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi proses pertobatan itu sebenarnya diawali dengan pengetahuan tadi. Pengetahuan, kemudian ada permohonan ampun, sekaligus juga di sini penyesalan, ya, dari kata taubat itu sendiri. Jadi pertama maaf pengetahuan, kemudian istighfar, ya, permohonan ampun kepada Allah, kemudian taubat itu. Tahap berikutnya, tahap taubat, yaitu dari mulai penyesalan, ya, yang sebenarnya dari ketiga. Nanti yang tahap ketiga ini, taubat ini nanti kita jelaskan dengan detail, ya, di pertemuan berikutnya. Tapi yang dua tadi, pengetahuan dan istighfar, itu adalah pendahuluan dari taubat. Pendahuluan dari penyesalan, ya. Dengan pengetahuan kita yang baik, dengan permohonan ampun kepada Allah terus-menerus, walaupun mungkin masih kita ulangi, maka pengetahuan dan istighfar yang kita ucapkan itu bisa membantu kekuatan penyesalan dalam diri kita. Sehingga semoga Allah kemudian mencegah dari pengulangan. Ini sebenarnya pencegahan dari pengulangan ini sebenarnya yang disebut dengan taubatan nasuha. Pencegahan dari perbuatan yang buruk tadi. Tentu masih ada lagi, ya, setelah pencegahan ini satu tahapan lagi, itu satu proses yang disebut dengan penyempurnaan dari taubat. Ya, hal yang menyempurnakan. Tapi taubat itu sendiri sebenarnya sudah selesai dari pencegahan dari pengulangan. Tapi ada satu tahap lagi yang lebih advance dari taubat, di tahap penyempurnaan yang nanti juga akan kita bahas, ya. Jadi intinya di sini penyempurnaan adalah mengerjakan kebaikan-kebaikan yang merupakan lawan dari keburukan yang kita lakukan. Itu tahap yang paling akhir. Jadi kalau sebelumnya kita, misalnya orang biasa mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi, maka setelah orang mencegah, tidak mengulangi lagi perbuatan mencuri, maka berikutnya dia harus beramal dengan amal yang merupakan lawannya. Apa lawan dari mengambil hak orang lain? Itu memberi, berinfak, banyak sedekah. Itu lawannya. Jadi setelah mengembalikan harta yang kita ambil, seorang melakukan korupsi misalnya, dia kembalikan semua hartanya, hasil korupsi itu, kemudian dia tidak mengulangi lagi perbuatan korupsinya, itu sudah selesai tobat. Nah, tahap berikutnya, bila dia ingin lebih sempurna, maka dia melakukan amal yang merupakan lawannya, memberikan sedekah, mengeluarkan harta dia, ya, dengan banyak memberikan sedekah, memberikan bantuan, ya, bahkan pada titik tertentu juga memberikan bantuan kepada orang lain pada saat dia pun dalam keadaan sulit, ya.
dalam keadaan dia pun membutuhkan bantuan tersebut. Nah, kalau ingin sempurna betul, lakukan tindakan-tindakan penyempurnaan dari tahapan pentobatan itu. Itu sekaligus juga menjelaskan tahapan-tahapannya ya dari tobat itu. Baik, ini slide yang terakhir. Yang ingin saya bacakan di sini, istighfar, tobat, dan mensucikan diri. Ya. Tadi disebutkan istighfar itu mohon ampun kepada Allah, kemudian tobat itu penyesalan yang mengakibatkan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Maka ada yang disebut dengan mensucikan diri. Kalau kita melihat surat Al-Baqarah, saya di sini tidak lupa menayangkan. Dalam surat Al-Baqarah itu ada Al-Baqarah ayat 222 ya. Duanya 3 kali aja ya. 222 pada bagian yang terakhir Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai tawwabina, orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Di situ pakai kata penguat, tasjid, tawwabina itu artinya penekanan ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sungguh-sungguh bertobat. Jadi yang disebut dengan taubatan nasuha itu sebenarnya menggunakan kata tasjid seperti kata penguat ya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ada dua kelompok gitu ya. Ada kelompok orang yang bertobat, ada kelompok orang yang mensucikan diri. Ada kelompok orang yang bertobat, kemudian mensucikan diri. Ada orang yang betul-betul disebut sebagai mutatahhirin. Nah, apa bedanya tobat dengan mutatahhirin, dengan tohirin ya? Tohir, toharoh, bersuci itu kan istilah itu sering kita gunakan ya di dalam fikih juga. Itu orang wudu ya, mandi junub itu disebut dengan toharoh. Satu akar kata ya. Mutatahhirin itu juga satu akar kata dengan itu tohir gitu. Nah, apa itu mensucikan diri? Nah, beda sederhananya begini ya. Untuk membedakannya. Kalau tobat itu kuratif, pengobatan. Gampangnya gitu ya. Tobat itu pengobatan. Jadi orang berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemudian dia menyesal, kemudian tidak mengulangi perbuatan itu. Begitu kalau pengertian tobat. Tapi kalau mutatahhirin, orang yang tidak sampai berbuat dosa, tercegah dia. Jadi ada kalau tobat orang misalnya melakukan tindakan korupsi, kemudian bertobat, tidak mengulangi lagi korupsi itu disebut dengan tobat. Tapi kalau mutatahhirin, dia tercegah dari perbuatan korupsi itu, tidak sampai jatuh kepada tindakan korupsi. Ini lebih tinggi tentu kedudukannya daripada orang yang tobat, karena dia si hatinya tidak sempat terkotori dulu gitu. Kalau tobat sempat terkotori, dibersihkan hatinya dengan tobat yang dihilangkan kekotor-kekotornya dari hati itu sehingga bersih, tidak mengulangi lagi. Tapi kalau mutatahhirin, dia memiliki kekuatan dalam dirinya sehingga dia tercegah dari dosa itu, tidak sampai terkotori. Maka saya sebut di sini kalau mutatahhirin itu preventif, pencegahan, ya. Kalau di kesehatan kan ada ungkapan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Sama nih kita sekarang ya lagi wabah virus gitu. Kita ini kan menjaga itu preventif ya. Buat orang yang sudah kena virus gitu, kena COVID-19, dia harus diobati kan. Masuk rumah sakit, ada treatment tertentu mungkin dari dokter ya. Supaya sembuh, supaya virusnya misalnya hilang, sehat kembali, itu tobat namanya.
sudah kena virusnya. Tapi kalau preventif itu kita menjaga, kita pakai masker gitu, kemudian menjaga jarak ya dari orang ya, meningkatkan imunitas tubuh ya, makan vitamin C dan sebagainya. Itu adalah kegiatan preventif. Itu disebut dengan mutatahhirin. Supaya jangan sampai virus itu terkena ke dalam tubuh kita. Allah mencintai ya kedua kelompok ini. Ya mereka yang bertobat maupun yang mensucikan dirinya. Nah, sebenarnya kalau kita ini mengembalikan kata takwa, orang-orang takwa adalah orang-orang yang menghindar dari perbuatan yang Allah haramkan kan? Orang takwa sering kita dengar adalah orang yang mencegah dari yang Allah larang dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, gitu kan sebenarnya. Nah, sebenarnya orang yang takwa yang sesungguhnya itu orang yang preventif. Orang yang mutatahhirin. Misalnya disebutkan di sini tentang yang tohir ketika Allah menyebutkan tentang keluarga Nabi, gitu. Allah menyebutkan ayat tohir, innama yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirukum tadhhira. Di situ Allah menjelaskan Allah akan mensucikan ya para keluarga Nabi itu yutahhirukum tadhhira dengan pensucian yang sesuci-sucinya. Artinya dicegah betul dengan rahmat Allah yang tak terbatas, dengan rahmat Allah yang luas sekali. Mereka itu keluarga Nabi tidak kemudian sampai jatuh kepada dosa. Sehingga virusnya tidak sampai gitu ya masuk ke dalam tubuhnya gitu. Dosa-dosanya tidak sempat sampai karena ada proteksi ya, ada perlindungan dari dirinya yang sedemikian kuat, ketakwaannya sedemikian kuat dalam dirinya sehingga tidak sampai jatuh kepada perbuatan dosa. Itu yang disebut dengan mutatahhirin. Ya, jadi ini saya jelaskan ya semuanya bedanya istighfar, taubat dan mensucikan diri. Istighfar itu hanya mohon ampun kepada Allah yang kita juga dianjurkan untuk membacakannya, tetapi itu bukan taubat. Kemudian berikutnya taubat, menghilangkan dosa, menyesal, kemudian tidak mengulangi lagi. Dan lebih tinggi lagi setelah itu kita menghindar. Ya, jangan sampai kemudian jatuh kepada perbuatan itu. Itu yang paling tinggi kedudukannya dari ketiga tahapan ini, begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, gitu ya, enggak materi kita pada hari ini untuk menjelaskan sebuah pengantar ya apa itu tobat, kemudian apa pendahuluannya, kemudian juga apa pengantarnya tadi. Istighfar, kemudian juga pengetahuan, sampai kemudian apa bedanya taubat dengan tohir, dengan mensucikan diri. Silakan kalau ada pertanyaan dari para sahabat. Silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan dapat disampaikan langsung, baik via chatting atau via speaker langsung, bisa di-unmute juga speakernya. Suara saya terdengar, Mas Furqon? Terdengar jelas. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi tadi Mas Furqon sudah menjelaskan bagaimana kalau kita bertobat terus-menerus, begitu ya, mensucikan diri kita, menguatkan diri kita dari yang asalnya melakukan istilahnya kuratif ya Mas Furqon ya. Iya. Kita sudah melakukan sesuatu kesalahan, kekhilafan, kekurangan, ketidaksempurnaan, gitu ya. Kita praktis terus, selain praktis juga kita mohon pertolongan Allah, gitu ya, mengharapkan agar ditolong untuk bisa kembali kepadanya.
itu lama-lama terjadi transformasi ya, akan terus Iya. terjadi transformasi. Jiwa kita semakin bersih, proporsi antara kegelapan dengan keterangan gitu ya, atau cahaya itu berubah gitu ya. Porsi yang gelap semakin berkurang, menipis, yang terang itu semakin meningkat begitu ya. Kontribusi jiwa yang baik, kalbu yang suci, yang bersih itu semakin meningkat. Akhirnya kita bisa mencapai fase mutaharun tadi yang disampaikan Mas Furqon. Transformasi itu membuat jiwa kita akhirnya bisa menghindar begitu ya dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sering kita lakukan begitu ya. Dan kemudian kita akhirnya lebih jauh lagi bisa mengenali apa saja yang Allah kehendaki, bisa memilih dari mungkin sekian banyak pilihan-pilihan baik begitu ya. Oh, ini yang paling Allah ridhoi yang mana begitu ya. Karena seperti Mas Furqon sampaikan tadi, seorang nabi itu bertaubat dari bahkan hal-hal yang sudah sangat-sangat baik yang tetap beliau harus jalani, harus pilih, harus harus tetapkan gitu ya. Yang mana mungkin bisa jadi di antara sekian banyak kebaikan harus ada yang terbaik yang beliau bisa respon gitu ya. Nah ini proses pertobatan ini yang barusan Mas Furqon berikan gambarannya begitu ya. Tentunya detailnya akan ada lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah silahkan mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, mic-nya bisa dimanfaatkan langsung begitu ya. Atau perlu di-unmute oleh host nggak ya? Nggak. Sudah? Udah ya. Oh ini ada pertanyaan dari Bu Ira ya. Oh ya. Mas Furqon, bagaimana kita tahu kalau Allah sudah menerima taubat kita? Nah ini artinya tahapan-tahapan Mas Furqon dari mungkin menerima di tahap awal sampai yang tahap akhir yang Kang Daud pernah jelaskan sebagai tahapan awabun ya, yang Allah benar-benar telah menerima seluruh taubat kita gitu ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Mas Furqon? Baik, tentu begini ya, tanda yang bisa kita kenali sebenarnya bisa berpulang dari diri kita sendiri gitu ya, enggak. Maksudnya adalah kalau tadi disebutkan taubatan nasuha itu adalah kita tidak mengulangi lagi perbuatan itu, maka sebenarnya kalau kita tidak mengulangi lagi perbuatan itu adalah sebuah tanda bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyatakan seperti itu sebagai pengertian dari taubatan nasuha gitu. Itu cara yang menurut saya mudah kita kenali gitu ya, enggak. Lihat aja diri kita apakah kita masih mengulangi lagi atau tidak. Kalau kita sudah enggak mengulangi lagi perbuatan itu berarti tobat itu telah Allah terima. Gitu. Tapi kalau kita masih mengulangi lagi ya berarti kita masih terus prosesnya belum selesai gitu, belum diterima sebagai proses taubatan nasuha begitu. Ada riwayat yang lain juga ya sebagai penanda-penanda yang lain dari sebuah pentobatan itu adalah tapi ini tanda-tanda yang sifatnya sekunder kalau saya sebutkan begitu adalah gairah untuk mencari pengetahuan. Ada pengetahuan yang kemudian terbuka gitu di hadapan kita. Tapi ini tanda-tanda yang sifatnya sangat umum. Kenapa? Karena boleh jadi kekurangan-kekurangan kita itu kan, kesalahan kita tuh banyak gitu kan. Kita mungkin tidak bisa mengidentifikasi dari sisi mana ini ya, timbulnya pengetahuan itu dari tobat yang sebelah mana. Tapi itu akan otomatis akan terjadi karena pengetahuan itu menjadi buah dari tobat yang sebenarnya. Jadi tadi disebutkan dan juga Mas Ahmad telah sebutkan, karena tobat itu membersihkan ya dari hati kita dari berbagai macam kotoran, semakin bersih hati kita itu semakin hati itu makin memiliki kemampuan gitu untuk menerima petunjuk, menerima pengetahuan, menerima hikmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu proses yang otomatis ya akan kemudian terbuka pengetahuan di hadapan kita
Misalnya tentang pengetahuan tentang Al-Quran, mana-mana batin Al-Quran semakin terbuka, semakin kita diberikan kemampuan memilih berbagai macam pilihan-pilihan kehidupan dan sebagainya, semakin ditunjuki oleh Allah tadi terhadap berbagai macam pilihan-pilihan yang terbentang di hadapan kita. Mungkin begitu, Mas Ahmad. Iya, Mas Furqan, ini ada juga pertanyaan. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan, Mas Furqan. Ya, jadinya memang tentunya tanda-tanda taubat kita diterima ini ada di berbagai lapisan nih, Bapak Ibu sekalian. Sama saja ketika kita sekolah ya, kita sekolah atau kuliah gitu ya. Tanda-tanda kita berhasil menjalani sekolah gitu ya, itu kan macam-macam ya. Bisa dari nilainya, ternyata kita misalnya nilainya A atau B, artinya kita cukup secara ujian menjawab gitu ya. Bisa juga kita menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi gitu ya, atau juga bahkan kita secara hari demi hari kita bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Misalnya kalau saya seorang insinyur mesin, misalnya pas mobil saya mogok, oh ternyata saya bisa gitu ya mengatasinya misalnya gitu ya. Nah ini juga sama, tentunya taubat ini tanda-tandanya macam-macam. Nah, masing-masing mungkin kita punya kepekaan yang berbeda-beda ya. Mungkin kalau yang tanda yang paling luar ya tadi mungkin Mas Furqan sampaikan, oh ternyata kita tidak mengulangi lagi, atau kita jadi lebih gandrung berbuat yang baik, berbuat menyayangi orang lain, merahmati orang lain gitu ya, lebih suka bersedekah, berinfak, menolong orang lain, berempati pada persoalan orang lain. Itu kan hal-hal yang tampak juga dari kehidupan sehari-hari, dampak di bagian paling luar lah begitu ya. Di bagian paling dalam sendiri mungkin ada hal-hal yang bisa jadi kita tidak lihat, misalnya bertambahnya cahaya keimanan kita begitu ya Mas Furqan ya. Terus kemudian di dalam benak kita diberikan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya kita kok saya jadi paham ya begitu ya, kok pas saya baca Quran yang ini kok jadi terbayang ya, ini sebelumnya saya mengira ini ayat yang biasa-biasa saja, tapi begitu kita menjalani pertobatan tiba-tiba Allah Allah ilhamkan berbagai hal yang tidak kita duga. Itu juga bisa jadi sebuah hadiah-hadiah yang Gusti Allah berikan kepada kita sekalian, bahwa pertobatan kita tuh mulai dia perkenankan gitu ya, dia mulai berkenan, dia mulai ridho dengan pertobatan kita. Mudah-mudahan ini jadi semangat buat Bapak Ibu sekalian, tentunya bahwa Bapak Ibu gandrung untuk mengikuti majelis ilmu seperti kajian saat ini adalah salah satu ciri-ciri baik gitu ya, bahwa memang kita semua hendak gitu ingin untuk bertobat dan sudah ada betikan itu begitu ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini dari Mas Hari Cahyono dan Mbak Dian. Ini Mas Furqan, dahulu waktu kecil kita sering diajari ada dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Nah, apakah benar ada dosa yang tidak dapat dimaafkan oleh Allah tersebut begitu, Mas? Begini ya, Allah dengan sifat Rahman Rahimnya akan menghapus ya dengan dosa itu. Ya, Allah dengan tangan rahmatnya ya. Kalau diukur dari proses pentobatan yang kita lakukan, sesungguhnya tidak bisa dihapus beberapa dosa itu. Maka disebutkan ada yang ayat yang seperti itu, seperti dosa syirik dan sebagainya. Tapi di ayat yang lain pun Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Jadi sebuah dosa kalau hanya menggantungkan diri kepada permohonan ampun dari sisi kita, dari sisi upaya kita mencegah itu terulang, ada yang tidak bisa kita hilangkan kalau hanya bertumpu kepada upaya yang kita lakukan. Tapi upaya kita yang sungguh-sungguh itu mengundang, gitu ya, mengundang rahmat Allah yang kemudian dosa yang sedemikian besar itu Allah hapuskan. Itulah betapa pentingnya seorang itu menggantungkan diri pada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bukan menggantungkan diri kepada amalnya. Entah sholatnya, puasanya, zakatnya, pencegahan dari zina, dari korupsi itu tetap aja masih tidak bisa gitu mengantarkan kita kepada pembersihan yang sebersih-bersihnya. Untuk tingkat pada
tingkatan yang seperti itu akan ada rahmat Allah yang turun kepada kita sehingga semua dosa itu pada akhirnya bisa dihilangkan akibat dari rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Mungkin begitu Mas Ahmad. Ya, Gitu. baik Mas Hari, apakah mungkin sudah cukup jelas kah? Cukup jelas Mas Danang. Makasih Mas Furqon. Iya, Mas Hari. Ya, sama-sama Mas Hari. Ya, mungkin saya menambah sedikit Mas Hari, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Dosa yang tidak dapat dimaafkan tuh mungkin kalau buat Bapak Ibu yang pernah belajar sedikit matematika atau fisika dasar dulu di SMP atau SMA gitu ya, kan ada vektor ya, ada arah gitu ya, arah tenaga, arah energi, arah arah sebuah kecepatan gitu ya. Kalau mungkin dosa-dosa yang tidak dapat dimaafkan tuh mungkin bisa kita bayangkan sebagai sebuah arah yang betul-betul sangat berkebalikan begitu dengan apa yang Shiratal Mustaqim yang kembali kepada Allah gitu ya, sehingga arah dosa itu sedemikian besarnya gitu ya, sehingga si orang tersebut seperti seolah tidak mau gitu jika pun diberikan ilmu pengetahuan atau peringatan untuk kembali begitu ya. Jadi kita bisa mengasosiasikan dengan pendekatan seperti itu. Ya berat seorang anak kecil yang mungkin keras kepala begitu ya, sudah dibilang kamu jangan ke sana itu jurang gitu. Dia dengan dengan nekat begitu ya, dan dengan berteriak ya saya maunya ke arah sana gitu ya. Yaitu akhirnya menjadi jalannya semakin jauh gitu ya, kondisinya menjadi semakin berat. Nah, lain halnya dengan kalau memang ada dosa-dosa yang mungkin masih arahnya masih bisa ditarik kembali begitu ya. Misalnya si anak itu dikasih tahu, mungkin masih marah, masih kesel, dikasih tahu jangan jalan ke arah sana ada jurang begitu ya. Tapi dia masih mau mendengarkan. Nah, ini yang mungkin ilustrasi-ilustrasi bahwa akan ada dalam neraka selama-lamanya atau ada dosa-dosa yang tidak dapat termaafkan, itu mungkin lebih sebuah ilustrasi bahwa kalau kita mengambil arah kesalahan yang sifatnya seperti kemusyrikan begitu ya, melawan arah bahwa kita semua harus kembali kepada Allah gitu ya, itu akan mengakibatkan kita jadi terlempar jauh gitu ya, dan sangat berat untuk ditarik kembali. Lain halnya kalau kita meskipun kita berbuat dosa, kita sadar bahwa kita perlu untuk melakukan perbaikan, perlu untuk tetap pikiran kita terbuka, memahami apa kesalahan kita, mencari arah-arah yang lebih baik. Nah, kemarin mungkin Kang Daud sudah menjelaskan tentang kekufuran, begitu ya, sebagian kemusyrikan, kefasikan, gitu ya. Gimana kita mungkin sebagian menutup pikiran kita dari kebenaran, begitu ya. Bahkan ikut turut serta membuat orang lain menjadi tersesat yang fasik, begitu ya. Itu gambaran bagaimana kalau kita menjalankan itu ya dosanya terasa sangat besar begitu ya, karena juga sudah melibatkan orang lain misalnya kalau kefasikan gitu ya. Nah ini yang saya kira mungkin menambahkan istilah Mas Furqon tadi bahwa secara prinsip Rahman Rahim Allah itu jauh lebih besar dari apapun kesalahan kita begitu ya. Tapi Allah memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang dosa gitu ya, gradasi-gradasi dosa. Ada dosa yang sangat besar gitu ya, yaitu ketika mentalitas seseorang itu memang betul-betul berkebalikan gitu ya, berkebalikan sehingga seolah-olah mentalitasnya atau sikap akhlaknya itu sangat menjauh dan sangat betul-betul keras untuk menjauh dari Allah begitu, sehingga
seolah-olah dosanya jadi sangat besar, jadi sulit tertolong kalau memang misalnya dia sangat ingin melawan atau menjauh dari Allah. Mungkin itu saya sekedar menambahkan ilustrasi dari apa yang Mas Furqan sampaikan gitu ya. Sebentar, saya coba cek lagi chat yang lain. Sepertinya ada chat lagi ini. Ya, ini dari Pak Roni. Ini dosa yang tak diampuninya yaitu menduakannya gitu ya. Artinya mensekutukan Allah dengan yang lainnya begitu ya. Jadi proses pertobatan kita tadi yang Mas Furqan sampaikan adalah semurni-murninya tauhid ya. Jadi kita akan terus dibimbing Allah untuk ujung-ujungnya adalah kita semua menggantungkan diri kepadanya dan kembali hanya kepadanya gitu ya. Tidak ada yang lain. Menduakan Tuhan itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa memang secara wujudiyah itu kita memandang Tuhan itu ada lebih dari satu begitu ya. Atau ya secara halus mungkin jabatan kita sudah kita pertuhankan begitu ya. Uang kita pertuhankan sehingga kita anggap jauh lebih penting dari segalanya sehingga kita berkorupsi gitu ya. Atau hal-hal yang lain ya begitu. Itu juga tindakan-tindakan halus yang nanti bisa berkenaan dengan menduakan Tuhan tadi. Terima kasih Pak Ron. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah masuk waktu zuhur. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi kah mungkin? Mungkin satu terakhir kalau ada yang Mas Furqan ya. Iya, silakan. Kenapa nggak bilang? Mas Danang boleh tanya? Iya, boleh silakan Ibu. Saya pernah baca ini ketika Ramadan kemarin itu ada yang menginfokan bahwa ada dosa yang dicatat kemudian nanti diminta pertanggungjawaban, terus ada juga dosa yang kemudian bisa dihapuskan lalu tidak diminta pertanggungjawabannya nanti gitu ya di akhir nanti di hari akhir. Oleh karena itu disarankan wiridnya itu nggak cukup hanya istighfar tapi juga tapi harus sebaiknya itu yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu gimana Mas Furqan, Mas Danang? Iya Mas Furqan, moga Mas Furqan. Ya, baik, terima kasih. Tentu kalau wirid ini banyak variannya, Bu ya. Yang istighfar itu yang merupakan induknya gitu dari pentobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak cara yang lain. Sebenarnya setiap kita pengucapan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan itu sebenarnya juga proses pentobatan karena penyebutan asma itu sebenarnya proses kembali kepada Allah dengan menyebutkan asmanya. Jadi kalau yang istighfar itu sesuatu yang sangat spesifik gitu ya untuk sebuah dosa yang kita lakukan. Tapi apapun asma Allah yang kita sebutkan itu proses pentobatan sebenarnya. Jadi nggak terbuka. Yang kedua soal dosa dipertanggungjawabkan. Yeah. Boleh jadi maksudnya ini yang dugaan saya saja Bu ya dari yang Ibu dengar itu terkait dengan dosa kita yang mengambil hak-hak orang lain gitu ya. Misalnya kita melukai hati orang lain gitu ya, kemudian mengambil hartanya atau bahkan mengambil nyawanya dan sebagainya. Maka proses pengampunan yang nanti akan saya jelaskan mungkin di minggu-minggu berikutnya. Kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain, maka kita harus kembalikan hak-haknya gitu. Jadi kalau kita mengambil hak orang lain, orang korupsi misalnya harus dikembalikan hartanya. Tidak bisa kemudian dengan pergi haji berkali-kali atau pergi umroh berkali-kali untuk menghapus dosanya. Nggak bisa. Kalau dia dosanya korupsi, uang terus dikembalikan semuanya. Lebih baik begitu, gitu. Dengan dia mengembalikan uangnya, terus dia nggak punya uang, terus nggak bisa pergi haji, nggak bisa umroh, nggak apa-apa. Apa lebih baik begitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu jawaban. Kalau itu nggak dikembalikan, maka nanti di hari akhir akan diminta oleh yang diambil hak-haknya itu. Akan diambil kebaikan kita, ditransfer kepada dia itu. Bentuknya akan begitu. Kalau kemudian kita udah nggak punya kebaikan lagi, gitu ya enggak. Sedangkan dosanya kepada dia itu masih banyak, ya diganti keburukan dia dipindahkan ke kita. Itu akan terjadi transfer online dulu ya.
mekanismenya akan begitu gitu. Mekanisme menyelesaikan. Nah, itu mungkin dosa-dosa yang mungkin dimaksudkan dengan diminta pertanggungjawaban akan seperti itu. Itu spesifik kepada yang bersangkutan atau kita misalnya kayak tadi korupsi itu kita imbalannya adalah beramal kepada yang lain gitu atau ya atau kalau kita tahu spesifik orangnya di mana kita pernah berbuat salah ya kita harus langsung gitu ke yang bersangkutan ya enggak. Atau kalau kita jelas mengambil hak orang lain si A, si B, si C kita kembalikan ke orang itu. Insya Allah ya pada akhirnya ini sih ketika orang yang diambil haknya itu di hari akhir nanti melihat betapa mulianya yang akan dia peroleh kalau dia memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya akan dimaafkan juga oleh yang bersangkutan. Karena dia akan melihat betapa luar biasa gitu keberuntungan yang akan dia peroleh kalau dia memaafkan kesalahan orang itu. Kan ketika di akhir dibukakan itu semua hakikat itu. Termasuk hakikat memaafkan gitu. Tapi kita kan jangan bergantung kepada itu gitu ya. Iya, betul. Sehingga mungkin kita jadi terlena. Ya lakukan ini semua perbaikan karena dengan kalau kita selesaikan sekarang di dunia tetap akan lebih memudahkan proses nanti di hari akhir. Daripada berharap kepada kemurahan orang itu gitu. Ketika ditampakkan kebaikan-kebaikan pemaafnya di hadapan Allah nanti di hari akhir. Iya, baik-baik. Makasih Mas Furqon, Mas Kenan. Iya. Sama-sama Bu Ira, makasih banyak. Ya, jadi juga ini sebetulnya kajiannya masih sangat panjang, apalagi di dalam kajian internal itu ya. Kita nanti biasanya mengidentifikasi lagi Bu Ira dosa-dosa itu ada banyak ragamnya begitu ya. Penyakit hati, keburukan-keburukan itu ada banyak ragamnya begitu ya. Nah, terus masing-masing punya obatnya sendiri begitu ya. Dan juga kan di dalam beberapa ayat yang tadi Mas Furqon sampaikan juga ada istilahnya wa yukafir ankum sayiatikum gitu ya. Dan karena rahmat Allah juga Allah menutup keburukan-keburukan kita gitu ya. Jadi kita sendiri per saat ini saja sebetulnya Allah sudah banyak menolong kita, sudah banyak menutupi aib-aib kita gitu ya. Baik aib yang masa lalu yang kita sudah tidak berniat mengulanginya lagi, ataupun mungkin kita masih kadang-kadang mengulanginya gitu ya, tapi orang lain nggak ada yang tahu gitu ya. Nah ini kan juga nanti Allah yang punya hak juga gitu untuk akan membukanya kelak di yaumul hisab nanti atau mungkin tidak gitu ya. Apakah film itu akan diputar nanti atau mungkin memang tetap Allah akan sembunyikan itu tetap semuanya itu Allah yang maha kuasa melampaui apa-apa yang kita bisa bayangkan begitu ya. Jadi kita sendiri yang bisa kita lakukan adalah seperti yang Mas Furqon sampaikan tadi, jika kita punya persoalan antar manusia sebaik mungkin kita selesaikan, kita minta maaf, kalau kita punya hutang atau punya kewajiban kita selesaikan gitu ya. Dan kalaupun memang tidak berhubungan antar manusia, dosa yang adanya pada diri kita sendiri, ya kita juga tetap minta pertolongan Allah untuk menyelamatkannya, begitu ya. Mentransformasinya menjadi lebih baik lagi, sehingga akhirnya Allah menukar begitu keburukan kita dengan kebaikan. Tiba-tiba kita kok, tiba-tiba dulu saya biasanya pemarah sama hal-hal tertentu, atau kadang-kadang suka memaki orang, atau suka mengata-ngatai orang, kok dalam sekian bulan ini kok ada transformasi ya, tiba-tiba saya kok sudah tidak lagi berminat untuk marah-marah sama orang. Biasanya saya suka berdebat di sosial media, lihat orang komentar politik tertentu saya ikutan, berdebat habis-habisan. Kok sekarang saya mungkin lebih menyampaikan beberapa hal prinsipil, tapi kalaupun tidak diterima ya sudah begitu ya. Nah itu kan hal-hal yang mungkin transformasi-transformasi yang tiba-tiba bisa kita rasakan, Gusti Allah ternyata memang menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya begitu ya. Menutup apa-apa yang buruk gitu ya, dan juga memunculkan apa-apa yang baik. Mungkin saya kira sementara Mas Furqon karena mungkin sudah zuhur, kita sementara cukupkan dulu ya Mas Furqon ya. Iya. Terima kasih Mas Ahmad dan kawan-kawan semua ya.
Iya. Moga Mas Furqon kalau ada beberapa closing yang diperlukan. Baik. Jadi dari uraian yang tadi telah saya tekankan, begitu yang paling mendasar dari pengertian tobat itu adalah sebuah tekad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya makna yang paling mendasar dari pengertian seluruh tobat itu, sedangkan makna tobat yang lain sebenarnya merupakan turunan dari tekad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tekad kembali kepada Allah itu nanti akan menghasilkan penyesalan dalam diri kita terhadap perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Kemudian dari perbuatan buruk itu akan menghasilkan kekuatan untuk kita tidak mencegah lagi, tidak mengulangi lagi, perbuatan buruk tersebut, yang kemudian secara bertahap akan menimbulkan kekuatan mutahharun tadi ya, preventif secara keseluruhan dari diri kita sendiri. Mungkin begitu Mas Ahmad yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Mas Furqon telah memberikan materi pencerahan pada pagi sampai siang ini. Insya Allah minggu depan kita di waktu yang sama juga Mas Furqon ya, sekitar Sabtu lah ya. Iya, betul. Sabtu sekitar jam 9.30 begitu Bapak Ibu sekalian. Paling tidak rencananya begitu, jika nanti ada perubahan yang memang tidak kita duga, kita sampaikan di WhatsApp group gitu ya. Mudah-mudahan kita punya waktu juga untuk minggu depan, kita planning dari sekarang. Dan kita semua juga mohon maaf jika ada kekurangan atau kekhilafan dalam melayani, menyajikan materi ini ke Bapak Ibu sekalian, termasuk saya juga yang memoderatori begitu ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Yang hak, yang benar dan yang baik hanya dari Allah semata. Kami semua hanya mencoba menyampaikan apa yang benar darinya begitu ya. Dan murni adalah karena kontribusi kami pribadi begitu ya. Mari kita sama-sama beristighfar dan membaca doa akhir majelis agar kesalahan kita semua diampuni Allah dan juga kita ditunjukinya begitu ya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ahmad, terima kasih Mas Furqon. Sama-sama Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Pak Furqon, Kang Ahmad. Ada Kang Krismara. Terima kasih juga. Ya.